Shalom saudara sekalian, mari persiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak saudara untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan pada hari ini. Terima kasih untuk kekuatan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami di masa-masa yang sulit ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Nah saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan. Saya ajak saudara membuka Alkitab dan membaca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, saudara sekalian, hari ini, saat sekarang ini, ada sekitar 213 negara sementara mengalami kegoncangan karena wabah virus yang melanda dunia. 213 kepala pemerintahan sementara dipusingkan untuk mengatasi masalah ini karena ada kurang lebih 2 juta orang di seluruh dunia ini sementara terinfeksi dengan wabah virus ini, saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para kepala negara hari-hari ini sementara mencari cara untuk mengantisipasi bagaimana wabah virus ini supaya tidak meluas dan untuk mencegah juga dampak dari segi sosial, ekonomi, dan juga untuk kepastian kelangsungan negara atau bangsa atau dunia ini. Saudara sekalian, kalau kita melihat kegoncangan sementara terjadi di semua negara yang ada di muka bumi ini, hanya ada satu tempat yang tidak mengalami kegoncangan, yaitu tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah merupakan suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua kerajaan, semua tahta yang ada di dunia ini sementara mengalami kegoncangan dan bisa tergoncang oleh sebab karena semua tahta dan kerajaan yang ada di dunia ini tidak kekal, semua bisa berlalu. Tetapi kerajaan Allah itu kekal dan tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Kalau kita memperhatikan Alkitab mengenai kerajaan Allah, ada 2 pengertian tentang kerajaan Allah. Yang pertama adalah surga, tempat kediaman Allah. Dan yang kedua, kemuliaan Allah yang ada di antara orang percaya. Saudaraku, kita sebagai orang yang percaya, aminkan bahwa kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Dan kita sementara berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Mungkin secara fisik, saudara dan saya mengalami kegoncangan karena wabah virus ini. Mengapa? Karena hidup kita secara fisik saat sekarang ini sementara berada di dunia, yaitu kerajaan yang tergoncangkan oleh karena wabah virus, oleh karena bencana, oleh karena malapetaka. Tapi sebagai orang yang percaya secara spiritual, saudaraku, hidup kita ini berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Walaupun di sekeliling kita ada bencana, ada malapetaka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, hidup kita ini harus menjadi hidup yang beriman dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jangan hidup kita ini, saudara sekalian, dikuasai oleh kebimbangan, dikuasai oleh keraguan-raguan, dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran.
saudara dan saya ingat, hidup saudara dan saya sekarang ini secara spiritual berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara harus sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan Yesus di masa-masa ini. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya, sikap kita sebagai orang yang percaya yang sudah berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa sikap kita, saudaraku? Yang pertama, tetap tinggal tenang dan percaya. Yesaya 30 ayat 15. Sebab dengan tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, di situ terletak kekuatan kita. Yang kedua, saudaraku, senantiasa berada di dalam lindungan yang maha tinggi. Senantiasa berada di dalam lindungan yang maha tinggi. Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Karena kalau kita senantiasa hidup berada dalam lindungan yang maha tinggi, maka kita dengan mudah akan dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau kubu pertahananku dan perlindunganku. Yang ketiga, sikap kita sebagai orang percaya yang sudah berada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu adalah senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Mengapa saudaraku kita harus senantiasa menanti-nantikan Tuhan? Karena Alkitab katakan orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan akan senantiasa mendapat kekuatan yang baru di masa-masa yang sulit ini. Saudara sekalian, sebagai orang yang percaya, yang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, ayat tadi Ibrani 12 ayat 28 mengingatkan kepada kita tentang dua hal. Pertama, senantiasalah mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena hidup saudara dan saya sekarang ini sementara berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Senantiasa saudara mengucap syukur dalam keadaan segala keadaan, baik yang enak ataupun yang tidak enak. Mungkin saudara saat ini mengalami masa-masa yang sulit, tapi tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Artinya gentar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut? Supaya hari-hari ini kita tidak menganggap enteng lagi ibadah. Kita tidak menganggap enteng lagi persekutuan dengan Tuhan. Kita memprioritaskan itu, menomorsatukan itu, mengutamakan itu di dalam kehidupan kita. Mungkin dulu saudara tidak memperhatikan itu. Saudara menganggap hal itu sepele, beribadah kepada Tuhan. Saudara tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Mari, hari-hari yang terakhir ini, Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, dengan gentar, dengan takut kepada Dia. Sebab hal yang seperti ini, kalau kita lakukan di dalam kehidupan kita, ini akan berkenan di hadapan Tuhan, akan menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian, inilah firman Tuhan yang singkat yang saudara dengarkan pada saat ini. Tetap kuat senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Mari saya ajak saudara berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk suaramu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biar firman-Mu Tuhan menjadi pengertian bagi kami, menjadi kekuatan kami di masa-masa yang sulit ini. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Hamba berdoa untuk dunia ini yang sementara dilanda virus. Di dalam nama Yesus,
wabah virus ini segera berhenti dan dunia menjadi pulih. Indonesia juga dipulihkan dari wabah virus ini. Orang-orang yang sakit disembuhkan. Resesi ekonomi yang sementara datang Tuhan, Tuhan pulihkan. Hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang sementara melihat tayangan ini, yang mungkin dalam keadaan bergumul hari-hari, masalah kesehatan, sakit, penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjadi sembuh. Urapan kesembuhan Tuhan Yesus turun atasmu dan menyembuhkan engkau secara total. Mungkin engkau mengalami resesi ekonomi, ada pergumulan masalah finansial. Dalam nama Yesus, Dia akan mencukupkan kebutuhan hidupmu. Dia Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.